Mahkota Raja, teh hitam premium yang berkelas, diracik dari daun teh yang berkualitas. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Ini Misteri Kejawen lagi mau nemuin Mbah Man Ponco, tapi karena ini tim kami itu lapar ya, jadi kita buat mie di sini dengan seadanya bahannya gitu. Nah teman-teman, seperti biasa ini lokasiku ini ada di sekitar Padepokan Misteri Kejawen. Di belakang kita lihat ya, ini di hutan gitu. Nah, jadi nanti kita langsung ngobrol dengan Mbah Man Ponco tentang seputar dunia mistis tentunya ya. Ada ini miku hampir ini mau matang ya. Oke teman-teman, sebelumnya habis kita makan kita langsung ngobrol dengan Mbah Man Ponco. Jangan lupa ya yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis sebagai bentuk dukungan kita minta bantuannya untuk subscribe gitu ya. Yuk like, komen, dan subscribe. Kita makan dulu ya. Di sini kita nemuin Mbah Man Ponco. Tuh, ini juga sudah mulai ini. Sudah matang ini. Ya. Halo teman-teman, sekarang sudah bersama dengan Mbah Man Ponco yang akan bercerita tentang kisah misterinya. Dan buat teman-teman semuanya dari rumah, jangan lupa ya untuk subscribe yang belum subscribe, dan seperti biasa siapkan kopi dulu agar kita nanti mendengarkan lebih enak gitu. Nah kalau misalkan nanti ingin langsung ngobrol dengan Mbah Man Ponco, boleh langsung hubungi admin Misteri Kejawen. Oke, langsung kita sapa Mbah Man Ponco nya. Mbah Man Ponco, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mbah Man ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya jenengan sapa dulu Mbah Man untuk teman-teman yang ada di rumah di Misteri Kejawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Pada malam hari ini kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman MK ya pertama. Yang kedua kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mungkin penggemar Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Kita sampaikan banyak terima kasih. Dan pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas Mbak Linja, yaitu pengalaman waktu saya masih belajar dulu, yaitu saya mempunyai teman ya, kenalan beberapa, yaitu teman-teman dari paranormal. Sudah kebetulan pada hari itu juga teman-teman itu sering ya ngumpul di tempatnya guru saya, yaitu untuk membahas permasalahan mistik sebetulnya ya. Permasalahan mistik itu yang sering bahas kadang-kadang apabila ada yang paling utama Mbak ini ya. Yang paling utama itu sering kita sampaikan bahwa saat saya ke tempatnya kiai saya atau guru saya,
itu pasti sering sekali ada pasien yang datang ya. Ada pasien yang datang itu banyak sekali problem-problem, entah itu dari problem orang Mahkota Raja, teh hitam premium yang berkelas, diracik dari daun teh yang berkualitas. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. sakit, kadang-kadang ada juga problem rumah tangga, ada juga problem dari permasalahan keluarga yang mungkin kurang harmonis ya. Bagaimana untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Maka dari itu setelah kita kumpul-kumpul, setelah ada tamu, itu yang sering sekali dimintai tolong atau dimintai pendapat kiai saya, itu pasti saya bersama teman saya yang dari Kediri. Itu sangat sering sekali. Nah, berhubung di situ banyak sekali ya Mbak Ling ya, teman-teman dari paranormal dari seluruh kota Kediri, Nganjuk dan Pare berkumpul di situ. Mungkin entah bagaimana sebetulnya waktu itu saya sendiri mendapat tantangan ya, tantangan yang lebih berat. Sebetulnya tujuan dan maksudnya itu justru tantangan itu juga dari paranormal, dari sahabat saya, tapi dia itu dari Tionghoa Mbak nih. Jadi bangsa Tionghoa, dari Tionghoa ya. Tapi dia memang kebangsaan Tionghoa, tapi memang dia berdomisili di Indonesia sudah lama. Tapi asli Tionghoa ya? Asli Tionghoa, tapi domisili di Indonesia itu sudah lama. Dia pun ya juga seorang paranormal gitu Pak. Seorang paranormal. Ya akhirnya kita bisa ngobrol, entah apa yang muncul di pikiran dia itu seperti apa, saya sendiri kurang tahu ya waktu itu. Ya. Jadi memang waktu itu memang ada tantangan-tantangan, ibaratnya itu gimana ya, kalau diajak ada ilmu itu gimana, saya sendiri sebetulnya tidak paham benar, jadi maksud tujuannya itu apa tidak benar. Memang dia itu sebagai paranormal, yang jelas yaitu mempunyai keyakinan bahwa itu leluhur ya katanya. Jadi leluhur beda kalau kita dari Indonesia itu kita memang belajar dari ilmu gitu loh. Ya. Tapi dia meyakini dari leluhur. Jadi dari leluhur dia nenek moyang gitu ya. Iya, nenek moyang seperti apa. Jadi memang itu pernah mengadakan sayembara memang. Siapapun yang bisa mengalahkan leluhur, tadi leluhur dia ya, jadi leluhur, entah itu jenis apa saya sendiri kan enggak tahu ya. Tapi dia bilang bahwa apabila ada salah satu ada teman-teman bisa mengalahkan leluhur dia, itu hadiahnya mobil waktu itu Mbak Indah. Mobil, tapi saya sendiri sebetulnya itu tidak menanggapi dengan serius, tidak. Karena apa? Apabila itu nanti kita tanggapi, yang jelas itu hubungan kita sesama paranormal akhirnya kan retak. Kan seperti itu. Sebetulnya itu memang kita abaikan. Saya tidak tidak menanggapi seperti itu, karena apa? Itu kita itu kalau sudah berkumpul sesama paranormal itu kita sudah anggap saudara. Kan seperti itu. Jadi saya masih ingat betul pada sebelum ada tantangan ya, kita pernah menyelesaikan waktu ada anak sekolah ya, anak sekolah yang satu sekolahnya itu semua itu kesurupan dulu ya. Itu saya masih ingat, kalau tidak salah dulu di SMA ya, di daerah Gondang, itu pun saya dimintai tolong. Alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik lah. Itu. Jadi intinya seperti apa? Karena itu saya mendapat desakan dari dia, ingin menguji sampai di mana bahwasanya memang
apabila saya bisa mengalahkan nenek apa ini leluhur dia, itu memang saya dihadiahi mobil. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu saya sendiri juga tidak gegabah. Sebetulnya maksud dia itu seperti apa, saya sendiri kan nggak tahu, kurang paham gitu, maksudnya seperti apa. Karena apa? Yang jelas leluhur dia itu sebetulnya kan harusnya diuri-uri lah maksudnya ya. Kok justru itu malah akan adu domba dengan saya. Saya itu sebetulnya cuma berpikir akhirnya kan dia memang waktu itu setuju saya yang dari Kediri, saya sama teman saya kan. Ada 2 orang ya yang dari Kediri itu? 2 orang. Tapi akhirnya setelah beberapa hal disampaikan, tantangan itu akhirnya kita sanggupi kan gitu Mbak Lini. Tantangannya apa itu Mbak Mangun? Untuk mengalahkan leluhur dia. Terus caranya bagaimana itu? Ya maka dari itu nanti kita jelaskan ya. Gitu, okay, siap. Nanti kita jelaskan bagaimana tantangan itu bisa kita menghadapi. Sebetulnya itu sangat berat sekali ya. Sangat berat sekali bagaimana menghadapi leluhur saya. Karena apa, saya yang dimaksud leluhur dia itu seperti apa, saya sendiri kan tidak paham gitu kali. Tidak paham, jadi intinya kan gini. Sekarang Mahkota Raja, teh hitam premium yang berkelas, diracik dari daun teh yang berkualitas. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. yang dulu masih belum dipanggil Mbah, saya masih dipanggil Pak ya. Mbak Man yang dari kota Kediri. Jadi pertama nunjuk kepada kiai saya, guru saya ingin sekali menguji kemampuan Pak Man yang dari Kediri untuk menghadapi nenek moyang saya, leluhur saya lah, maksudnya bukan nenek moyang tapi leluhur saya. Apabila nanti bisa mengalahkan leluhur saya, hadiahnya mobil. Gitu. Lah setelah gitu seringkali saya mendapat desakan oleh beliau. Oke lah, akhirnya kan saya sanggupi. Oke, tadi kita sanggupi, tapi saya minta waktu 7 hari. Karena apa? Yang dimaksud dia itu mungkin ya, itu mungkin lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya karena apa? Dia menyebut leluhurnya itu pasti leluhurnya itu sakti, mungkin masih hidupnya itu memang orang yang berilmu gitu Pak. Akhirnya kita sanggupi kayak tempo 7 hari. Setelah 7 hari saya puasa dan saya bikin rajah ya. Bikin rajah itu banyak Mbak Ling waktu itu bikin rajah. Jadi setiap habis jam 12 malam saya akan sholat kajat ya waktu itu. Sholat kajat tadi untuk mengisi rajah yang kita buat tadi. Ya. Karena apa, raja itu memang raja-raja tertentu, bukan raja semua raja digunakan untuk kan tidak bisa. Memang raja itu fungsinya pertama untuk menaklukkan semua jenis jin atau seton atau bangsa halus. Kan itu. Memang ada ya wiridan sampai apa yang kita sampaikan itu apa mungkin wiridan apa yang kita untuk menanggulangi ya, untuk menanggulangi. Karena apa? Karena itu nanti apabila saya kalah berarti kan iriku saya kan tetap nyawa ya, taruhnya kan seperti itu. Nah tapi sebelum kita sepakati seperti apa proses saya untuk menghadapi leluhur dia. Setelah akhirnya dia menyampaikan gini Pak Man, jadi nanti saya siapkan 7 kamar. 7 kamar, tadi kamar 1 sampai kamar 7 Mbak ya. Jadi pertama saya masuk kamar 1,
nanti diberi waktu cuma 10 sampai 15 menit. Itu paling lama 15 menit. Apabila memang saya sudah tidak sanggup untuk menghadapi, saya bisa mengetuk pintu. Itu tadi setelah saya masuk kamar langsung dikunci baling dari luar gitu ya? Iya, dikunci dari luar. Tadi ada kamar tertentu tapi dia menunggu di ruang tamu gitu Mbak. Menunggu di ruang tamu seperti apa prosesnya. Jadi itu nyata, bukan itu tapi sendiri gitu ya? Sendiri, tidak boleh bawa teman. Tapi memang saya berangkat dari Kediri Sama orang dua, jadi orang tiga sama guru saya. Tapi setelah nyampe ke teman saya dari Tiongwati tadi yang masuk cuma diperbolehkan satu, tadi saya. Maka dari itu berhubung dia menyiapkan 7 kamar, akhirnya saya minta waktu 7 hari. Setelah saya bikin raja, kalau siang bikin raja, nanti kalau malam kita sholat hajat. Tadi untuk mengisi kicip ya, kicip yang kita masukkan ke raja itu tadi. Dan waktu itu saya belikan minyak ya, soalnya itu kan pasti dikasih minyak. Dan itu pun bukan untuk cukup raja, enggak. Itu pun kalau enggak salah dulu saya masih ingat saya belikan garam ya. Garam ya, garam gerasa, tapi bukan garam senyan, tapi garam gerasa ya. Garam gerasa itu kalau tidak salah tuh dulu 3 kilo ya. 3 kilo banyak, 1 ember Mbak. Iya. Karena apa? Itu nanti apabila terjadi sesuatu, kebetulan waktu saya wirid malam terakhir itu saya mendapat peling ya. Mendaki di atas gunung, alhamdulillah saya bisa lolos mendaki gunung. Berarti pertarungan saya kepada leluhur beliau itu saya nyatakan bisa berhasil, kan begitu. Alhamdulillah setelah 7 hari 7 malam saya minta waktu itu, saya bikin raja dan sholat hajat Mbak Ning ya. Pada setelah waktunya tiba, saya bersama teman saya yang dekat Kediri, saya langsung menuju ke tempatnya guru saya. Kita akhirnya berangkatlah ke tempatnya teman saya yang orang Tionghoa tadi. Tapi ternyata di situ memang benar. Tapi anehnya Mbak Lia, anehnya dia itu seorang Tionghoa, tapi dulu memang dia mempunyai ternak sapi Mbak Lia. Dia mempunyai ternak sapi. Kalau tidak salah, seingat saya kurang lebih 10 dulu sapinya ya. Ternak. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol di tempatnya teman yang dari Tionghoa tadi. Peralatan dari Kediri yang kita masuk raja bersama sudah kita siapkan ya. Jadi setelah itu sudah siapkan, saya disuruh masuklah ke kamar 1. Tapi kamar itu semua lampu dimatikan Mbak Ling, nggak boleh menyala. Ya? Dimatikan semua. Setelah dimatikan, saya berdoa ya, membaca wirid-wirid yang entah bagaimana wirid itu semampu saya ya, yang saya kira mampu untuk menghadapi makhluk seperti itu. Akhirnya kita muncullah bukan sebuah bayangan ya, itu nyata. Jadi nyata, tadi muncul cuma kepala Mbak. Terus muncul cuma kepala, dia meraung-raung. Akhirnya raja yang kita bikin kita bakar Mbak. Kita bakar satu persatu. Jadi garam itu kita mengambil sedikit ya, kita bakar itu kira-kira 7 lembar kita bakar. Itu dia merasa kesakitan ya, akhirnya hilang. Itu akhirnya hilang. Setelah hilang diberi waktu 10 menit, akhirnya dianggap lolos lah, akhirnya buka pindah kamar yang kedua. Jadi sama. Iya, jadi memang bahan gula cuma raja sama garam, itu bahan saya cuma itu. Memang sebelumnya saya kan sudah
tadi kita sampaikan saya puasa dulu sama 7 hari 7 malam. Berarti dia menyampaikan seperti itu, berarti itu kan lebih bahaya ya. Lebih bahaya apabila, karena entah itu sifatnya sebelumnya iri atau tidak, saya sendiri tidak tahu ya. Iya. Mungkin bisa karena memang dulu tenar, saya di anu itu memang tenar. Ya akhirnya yang kedua kita masuk juga ya. Masuk di situ dikunci lagi dari luar. Jadi kalau kita mau keluar, kalau kita tak mengetuk pintu tidak bisa. Nggak bisa. Soalnya memang dikunci gitu Mak. Nah setelah kita duduk kurang lebih 3-4 menit lah. Tapi saya akan tetap membacakan wirid dari ayat Al-Quran ya. Kita wirid, kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tidak menjelang lama muncul lagi Mbak. Muncul sosok apa itu? Muncul lagi itu apa itu juga berbentuk kepala juga, tapi apa itu matanya merah ya, giginya taringnya sangat panjang. Sebetulnya sangat mengerikan. Itu pun saya sedikit memang nggak pernah takut gitu loh. Kalau toh itu memang kan saya punya prinsip ya, apabila ini nanti saya kalah, nasib saya apabila mati berarti nasib saya sampai di sini kan gitu. Ya akhirnya kita wiridkan terus, saya memejamkan mata terus, kita wiridkan kurang lebih 10 menit tidak ada, dia hilang lagi. Tapi setelah kita wirid, kita Mahkota Raja teh hitam premium yang berkelas, diracik dari daun teh yang berkualitas. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. tetap membakar aja itu 7 minimal. Kita bakar, abunya kita Kumpulkan. campur dari 1 sama garam itu tadi. Karena apa? Dulu saya pernah diberi nasihat sama guys saya, apabila untuk menghadapi jangan lupa menggunakan garam gerasa ya, yang belum diolah ya Mbak Ling. Kalau di sini namanya garam gerasa. Yang kasar itu. Ya, yang kasar itu. Dan rajah itu memang raja cara tertentu itu untuk menanggulangi makhluk-makhluk halus yang jahat seperti itu. Ternyata setelah kita terapkan di situ benar gitu loh. Dia pun merasa ketakutan, lari gitu loh. Setelah hilang lagi, dibukakan lagi, baru kita diberi waktu masuk ke pintu yang ketiga. Jadi makin 1 sampai itu, jadi makin lama makin mengerikan Mbak. Jadi perwujudan, tadi bukan bayangan, ini wujud nyata, bukan bayangan, bukan. Semakin kuatnya. Nyata gitu loh. Jadi waktu kita dimasukkan pintu ketiga, jadi saya bawa korek itu double Mbak Ling, gawani bawa 1 dakwani. Kita minimal korek itu bawa 3 sampai 4. Yang kita takutkan nanti waktu saya mau membakar aja itu macet gitu. Tapi kalau kita mempunyai sarung kan beda. Nah ketiga itu lebih mengerikan Mbak. Jadi rambutnya panjang itu malah penuh dengan badan. Rambutnya panjang, taringnya panjang, itu meraung-maraung seperti mau memakan. Soalnya seperti singa gitu ya? Iya, meraung seperti mau memakan. Jadi saya pun sudah karena tekad saya sudah bulat. Tapi waktu dia meraung-raung ya tetap kita bakar terus. Dari seperti instruksi waktu sebelum ada tantangan itu memang diajari dengan gaya saya seperti itu. Apabila untuk masuk ke tanah yang paling berbahaya, inilah raja yang harus kamu pakai dan jangan lupa bawa garam. Akhirnya kita bakar terus, kita langsung kita aduk dengan garam
Jadi garam yang ke-1, kedua, ketiga kita jadikan satu, Pak. Jadi kita aduk. Apabila nanti yang kita khawatirkan gini, apabila nanti kita raja kita bakar dia tidak lari, jadi garam sama abu raja itu nanti bisa kita taburkan ke dia. Dia akan terbakar gitu loh. Tujuannya cuma itu. Dia pasti kebakar. Jadi tujuan kita membakar raja kita campur dengan garam, apabila dia mau menyerang, dia mau menaburkan garam itu, dia pasti akan kebakar. Akhirnya dia lari ketakutan ya. Dibukakan lagi yang pintu ketiga, akhirnya masuk yang pintu keempat. Iya, keempat itu lebih mengerikan. Jadi memang tahap awal dari sampai 7 itu memang kemunculan berbeda-beda, tidak sama. Itu memang sangat mengerikan sekali. Jadi saya sendiri kadang-kadang gimana ya, katanya nenek moyang kok malah dibikin permainan gitu loh maksudnya ya. Seharusnya kan tidak seperti itu, entah itu fungsi dari mana, dan akhirnya kita masuk pintu keempat, tapi saya sudah lega lah bisa mengalahkan yang ketiga. Sekarang yang keempat ya juga seperti itu, tapi yang keempat itu nenek ya. Nenek yang sangat tua renta, berambut panjang ya, berambut panjang. Akhirnya ya juga seperti itu. Dia sangat marah sekali. Dia sangat marah. Itu suaranya seperti kayak tadi tuh. Wow. Beda lagi. Gitu. Ini malah lebih mengerikan. Tadi orangnya bongkok ya. Bongkok tapi nenek ya. Itu akhirnya dia pergi lagi sampai pintu kelima, keempat bukakan ngantet pintu kelima Mbak Lia. Pintu kelima sampai ke-7 nanti waktunya habis Mbak Lia, kita singkat ya. Jadi pintu kelima yang terakhir itu lebih mengerikan. Jadi matanya itu lebar seperti genderuwo gitu ya? Tidak seperti genderuwo, tapi itu dua jadi laki-laki sama perempuan. Matanya lebar, rambutnya semua putih, itu menakutkan lah orangnya ya. Jadi itu yang terakhir, yang ke-7 itu sangat menakutkan. Ya akhirnya itu saya membakar raja itu lebih dari, kalau tidak salah 21 kita bakar ya. Itu ya 21. Maka dari itu kita waktu memberi raja kan kita sambil puasa ya, kan banyak bikin rajanya. Banyak untuk teranggulan apabila nanti ada kekurangan itu kan bisa kita. Lah akhirnya setelah itu lari dengan marah-marah. Yang ke-7 saya pintu buka. Akhirnya di situ kita berbincang-bincang, akhirnya saya dicarikan makan. Ya makan. Lah berhubung waktu itu Mbak Ling ya, yang sangat kita sayangkan. Sebetulnya saya sini sangat prihatin ya setelah makan-makan. Lah berhubung satu teman saya yang dari Kediri termasuk yaitu tidak ada yang bisa nyetir mobil Mbak Ling waktu itu. Terus gimana ya? Ya akhirnya kita tinggal besok. Kita tunda besok. Ya memang konsisten lah orangnya. Jadi waktu itu saya disiapin, nanti apabila kamu bisa lolos ini hadiah mobil ini. Nah gitu. Nah berhubung 3 orang itu tidak ada yang bisa nyupir mobil. Akhirnya kan kita besok, oke lah besok pagi saya ambil. Setelah saya mau mengambil mobil, tanpa kita duga Mbak Lia. Tanpa kita duga, kebetulan sebetulnya saya sendiri merasa berdosa ya waktu itu. Alhamdulillah waktu saya mau mengambil mobil, orangnya itu meninggal dunia Mbak. Nah meninggal dunianya berdasarkan apa? Berdasarkan kalau saya mengambil keterangan dari tangga sebelah, itu adalah diijak dengan
lembu atau sapi piaraan dia. Gitu. Kan seperti itu. Jadi setelah dia meninggal, akhirnya saya sendiri ya mau nggak mau kita ikhlaskan, nggak bisa bawa pulang mobil itu. Jadi Masa orang susah kan kita menerima hadiah kan nggak mungkin kan gitu. iya betul. Kan seperti itu. Itulah kisah yang terjadi waktu kejadian dari teman Tionghoa. Sebetulnya apa yang dimaksud teman saya sendiri juga kurang paham ya. Itulah kisah yang sebetulnya saya sendiri waktu mengambil mobil dia meninggal itu saya sendiri ya merasa berdosa. Ya cuma gara-gara mau mengasih makan lembu, akhirnya dia itu diinjak-injak lembu gitu. Akhirnya menjadilah dia meninggal dunia. Akhirnya saya tidak jadi mengambil mobil, akan tetapi di situ saya bersama teman-teman akhirnya takziah. Karena apabila mobil saya bawa itu perjanjian saya kan cuma dengan teman saya, tapi keluarganya kan tidak tahu perjanjian kita seperti apa. Maka dari itu akhirnya kita ikhlaskan lah. Jadi mobil tidak jadi saya bawa pulang, akhirnya saya membayari sopir yang kita ajak itu. Itu Mbak. Itulah kisah yang nyata ya yang kita alami waktu kita mendapat tantangan yang sangat mengerikan. Kita sampaikan kepada teman-teman semua, apabila ada tantangan seperti itu, berpikirlah 100 kali, itu sebetulnya sangat berbahaya sekali. Karena apa? Itu dia pasti masa hidupnya mungkin ya dia menyebut apa itu leluhur ya, mungkin dulu juga orang yang berilmu, atau mungkin yang dipuja dia tiap hari kita kan tidak tahu ya. Ya akhirnya saya sendiri berpikir ya, karena meninggalnya sampai dia yang tidak wajar itu, apa kira leluhur dia itu dikhianati atau bagaimana sendiri kan tidak tahu Mbak Nia. Itu pengalaman yang pernah kita alami. Ya seperti itu Mbak Nia. Oke, siap. Nah jadi teman-teman itu, jadi pada akhirnya mobilnya nggak ke bawah ya, nggak jadi pulang, nggak jadi bawa mobil ya. Tapi kan pada endingnya kan memang Mbah Man Ponco bisa mengalahkan endingnya kan seperti itu ya. Nah mungkin sebelum ditutup Mbah Man ada pesan yang buat teman-teman. Terima kasih Mbak Ling. Kita sampaikan banyak terima kasih dari teman-teman MK atau yang di luar kota Kediri yang sering menonton Misteri Kejawen ya. Kita sampaikan pengalaman apa yang kita alami. Apabila ada tantangan seperti itu jangan sekali-kali dicoba, karena apa itu sangat berbahaya sekali apabila tidak betul-betul mempunyai penangkal yang sangat bisa kita andalkan. Itu sangat berbahaya. Karena apa yang kita sampaikan itu real, tadi tidak ada rekayasa sedikit pun. Jadi memang tadi kita sampaikan, karena apa hadiah itu tidak diambil dan tidak saya bawa pulang karena orangnya sudah membawa korban ya. Jadi saya sendiri mempunyai hati lah untuk apa itu, supaya karena perjanjian ini keluarga kan tidak tahu Mbak Lia. Sebetulnya hadiah sudah disiapkan, tapi akan tetapi berhubung membawa korban, akhirnya saya ikhlas lah. Seperti itu Mbak Ling. Kita sampaikan banyak terima kasih. Kita tutup Mbak Ling ya. Kita akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, terima kasih. Dan buat teman-teman semuanya sudah dijelaskan secara gamblang sama Mbah Man Ponco. Kalau misalkan nanti ada ingin yang bertanya ini pengalamannya lokasi jelas atau bagaimana, bisa langsung di kolom komentar atau menghubungi admin Misteri Kejawen. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.